Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Dermawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG pada perdagangan hari Jumat ditutup melemah tipis 0,35% dengan closing di area 6.800. Area low daripada perdagangan hari Jumat di 6784, di mana area support yang kita tandain di area 6787. Artinya memang supportnya tersentuh dan akhirnya closingnya doji ya teman-teman, dengan high di 6823. Kalau misalnya IHSG bisa mempertahankan area support di kisaran 6787, ada potensi menguat menuju area resisten di 6856. Kalau 6787-nya jebol, ada potensi untuk kembali melemah menuju ke kisaran area 6700-an. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, bisa kita lihat memang sepanjang perdagangan hari Jumat cenderung melemah ya teman-teman, dimana akhirnya ditutup minus tipis 0,348. Ada 216 saham yang mengalami kenaikan dan 314 diantaranya turun, tapi yang menarik adalah bisa kita lihat sepanjang satu hari perdagangan hanya 8,1 triliun. Artinya perdagangan sangat-sangat sepi ya teman-teman. Bisa jadi big player sudah mulai liburan ataupun institusi juga sudah mulai mengurangi transaksinya ya teman-teman, karena bisa kita lihat sepanjang satu hari hanya 8,1 triliun saja. Dan pada perdagangan hari Jumat kita masih lihat bahwa asing masih terus jualan, di mana Jumat ini asing jualan 794,73 miliar. Artinya hampir sepanjang Desember asing terus net sell. Dan untuk saham pertama yang akan kita lihat pada hari ini adalah ADI. Saham ADI ini salah satu saham yang downtrend ya teman-teman, tapi memang ada yang menarik ketika ADI tidak membuat new low dari area 475, tapi malah bisa rebound lumayan ke area 500-an. Memang secara volume belum terlalu besar ya teman-teman, tapi ya lumayan, kita lihat-lihat aja. Pada perdagangan hari yang lalu ditutup tidak kemana-mana ya, 0,00% dengan low di 510 yang merupakan memang area support. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, boleh pantau di kisaran area 510, 505 atau spare sampai area 500. Karena 500 adalah angka psikologis dengan target terdekat menuju ke area 550. Kita akan lihat sedikit lebih jauh di time frame yang lebih kecil menggunakan indikator MACD. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, bisa kita lihat bersama bahwa harga itu membentuk lower low. Tetapi indikatornya malah bergerak sebaliknya. Artinya memang secara short term atau dalam jangka waktu pendek akan ada potensi untuk rebound kecil bagi saham ADI karena ada bullish divergence di sini, di mana harga terus mengalami penurunan tapi indikator bergerak sebaliknya. Untuk teman-teman yang mau buy or weakness, boleh pantau area 510 sampai area 500. Kalau misalnya tertahan di area tersebut lumayan dengan target ke 550. Kalau ternyata area 500 jebol, kita akan lihat lagi di kisaran area 490 sampai area 480 apakah mampu menahan saham ADI atau malah terus melanjutkan penurunannya. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Adaro. Saham Adaro pada perdagangan Jumat ini
ditutup melemah ya teman-teman, 3,05%. Berhasil menjebol area support di 3830, di mana secara volume juga cukup besar ya teman-teman. Jadi jebol support, gap down, dan volumenya cukup besar. Kita akan pantau lagi saham Adaro di 3740 sampai 3670. Memang Adaro ini salah satu saham uptrend ya teman-teman, tapi memang market kita cenderung tidak mendukung. Jadi memang pergerakan saham banyak yang akhirnya koreksi-koreksi kembali ya teman-teman. Jadi kita akan pantau Adaro ini kurang lebih di kisaran area 3740 sampai 3670. Jadi kita pantau sampai area 3670. Kalau dikasih koreksi sampai area tersebut dan mantul, merupakan hal yang baik ya teman-teman. Tapi kalau kemudian koreksinya lanjut serta menjebol 3670, maka seperti yang ditanyakan banyak orang di Instagram, bisa aja ini jadi double top. Tapi double topnya tentu harus terkonfirmasi dengan breakdown dan juga penurunannya disertai dengan volume supaya valid ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat sekarang posisinya belum, karena masih cukup jauh ke 3630. Dan untuk saham berikut yang akan kita bahas hari ini adalah Akra Corporindo Tbk, yang pada perdagangan hari Jumat ditutup doji ya, dengan tidak kemana-mana, 0,00%, low-nya di 1380 dan closingnya di 1400. Area support terdekat masih bisa gunakan area 1350. Bisa kita lihat memang di sini ada 3 kali menyentuh area support, bahkan false breakdown ya teman-teman. Artinya dia sudah jebol ke bawah, tapi kemudian baik di hari yang sama ataupun di perdagangan hari berikutnya, saham Akra kembali berhasil closing di atas 1350. Bisa kita ambil contoh pada tanggal 19 Desember. Saham Akra 19 Desember closing di 1340. Kemudian pada perdagangan tanggal 20 Desember, saham Akra naik 1,12%, di mana closingnya kembali di atas 1350, yaitu di area 1355. Nah, akhirnya membuat saham Akra 3 atau 4 hari kemudian mengalami kenaikan sampai 1400. Kalau misalnya bisa lanjut naik, targetnya menguji area 1465. Jadi support terdekat 1350. Resistennya di kisaran 1440 sampai 1465. Kalau 1350-nya jebol, ada potensi kembali turun menuju ke 1250. Saham Akra ini salah satu saham yang uptrend dan pergerakannya cukup baik ya teman-teman. Jadi silahkan pantau aja untuk bisa buy on weakness di saham Akra. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Asri. Alam Sutra Realty Tbk, salah satu saham yang pergerakannya bisa kita lihat dia masih membentuk sebuah channel ya teman-teman. Ini time frame-nya weekly. Memang secara volume belum ada pergerakan yang signifikan sekali daripada saham Asri, dan bahkan bisa kita lihat dari kisaran tanggal 26 September saham Asri ini cenderung sideways aja ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa saham Asri ini ya cenderung sideways aja, nggak kemana-mana juga dari 165 sampai 179. Dan yang menarik adalah closing pada perdagangan minggu ini di 165, bertepatan dengan area trendline dan juga area support. Kalau misalnya 165-nya jebol, tentu ada potensi turun lanjut ke kisaran 150 atau 159.
Tapi kalau 165-nya tertahan, ada potensi lanjut menguat ke 179 serta kemudian ke kisaran area 190. Jadi kita pantau aja area 165-nya. Kalau mampu bertahan, tentu ada rencana menguat ke 179 180 ataupun bisa menguji ke 190 kalau bisa breakout dari 179-nya. Kalau 160-nya jebol, tentu ada potensi terus melanjutkan penurunannya baik ke area 160 ataupun bisa jadi ke area yang jauh lebih rendah. Saham kelima yang akan kita bahas hari ini adalah Cepin. Saham Cepin pada perdagangan minggu yang lalu atau sepanjang seminggu terakhir, bisa kita lihat ya teman-teman, dia gagal breakout kembali dari area 6.000 dan akhirnya turun closing ke 5.850. Memang bisa kita lihat juga bahwa penurunan saham Cepin ini hampir tidak disertai dengan volume. Bisa kita lihat bersama bahwa volume penurunannya kecil sekali ya teman-teman. Dan kita akan coba pantau di area 5.700 apakah saham Cepin mampu tertahan di situ, di mana itu adalah area support. Kalau misalnya lanjut turun, kita akan coba pantau di 5.600 karena 5.600 adalah area trend line. Ataupun bisa kita lihat ya di sini sebagai area support berikutnya di kisaran 5.600. Targetnya tentu masih sama teman-teman, bisa breakout dulu dari 6.000 dengan target 6.525 serta kalau bisa lanjut naik ke kisaran area 7.000-an. Cuman memang area 6.000 masih menjadi salah satu area yang cukup kuat bagi saham Cepin untuk ditembus, dimana sudah berkali-kali berusaha tapi ternyata masih belum bisa. Kita tunggu kembali 5.700 5.600 untuk buy on weakness karena bisa kita lihat volume minggu ini kecil sekali. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah HMSP, Hanjaya Mandala Sampurna ya teman-teman, dimana kita gunakan daily aja. Bisa kita lihat bahwa pada perdagangan hari terakhir minus tipis 0,53% dengan low-nya di 925. Memang kita tandain supportnya di 925 915 dengan target resisten kurang lebih ke 960. Kalau bisa breakout 960, targetnya menuju ke area 1000. Dan bisa kita lihat juga memang hari Jumat terakhir volumenya kecil sekali ya teman-teman, yang memang dimana volume perdagangan harian kita juga cenderung melemah, di mana hanya sekitar 8 triliun saja yang membuat semua saham kebagian transaksinya cukup kecil-kecil ya teman-teman. Jadi silahkan pantau 925 915 untuk buy on weakness saham HMSP dengan target 960 serta 1000. Jadi total pada hari ini kita ada bahas kurang lebih 6 saham disertai dengan IHSG. Saham pertama adalah ADI, Adaro, Akra, Asri, Cepin, HMSP. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan analisa kembali, kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.